Di sini kita mau membuat video menggunakan membuat server Odoo sendiri. Jadi hal yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus membeli sebuah mungkin domain, ya bisa dibilang ini domain, dan membuat beberapa program itu sendiri untuk penginstalannya. Jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian harus mengunjungi ini cloud DigitalOcean, ini digitalocean.com. Nanti setelah kalian masuk ke digitalocean.com ini akan diarahkan untuk membeli terlebih dahulu domainnya itu. Kalau di sini saya dan membelinya itu bisa menggunakan credit card atau PayPal. Nah, ya saya di sini menggunakan PayPal karena lebih mudah dan ya nggak perlu ribet juga gitu ya. Oke, nah kalau misalkan sudah membayar, mengdeposit di akun kalian di DigitalOcean ini, nanti kalian akan langsung diarahkan ke interface yang ada di layar ini. Nah, kalau ini sudah, kalian harus membuat akunnya dulu, jangan lupa. Di sini saya sudah membuat akunnya. Nah, kalau sudah, kalian langsung aja buat domainnya. Di sini kita klik create. Di sini ada droplets, kita klik droplets. Ini membutuhkan sinyal. Nah, ini kita pilih yang Ubuntu ini. Lalu di sini biasa. Nah, di sini kita pakai yang ini yang $5 per bulannya. Lalu di sini di sini kita menggunakan data center itu regionnya dari Singapura aja, karena yang region terdekat. Kebetulan karena kita di regionnya di Indonesia dan paling terdekat adalah Singapura. Oke, terus ini nah, ini kita menggunakan password di sini. Jadi menggunakan password di sini biar kita ini aja sih sebenarnya, kayak lebih ingat aja. Kalau misalkan ini kan takutnya memang lebih secure, cuman agak lebih, ya kita mau ngingetnya juga agak sulit gitu. Jadi kalau password kan kita buat sendiri. Oke, terus kita langsung create passwordnya aja. Nah, passwordnya itu syaratnya yang pertama minimal harus ada 8 karakter. Terus yang kedua harus ada uppercase, huruf ini uppercase itu jadi kayak huruf besar 1. Terus minimal harus ada mengandung 1 angka gitu. Terus nggak boleh diakhiri cannot end in a number or special character. Jadi di sini kita harus membuat password sesuai dengan syaratnya ada di sini. Oke, kita langsung buat aja. Ini kita sudah membuat passwordnya, udah terpenuhi semua syaratnya. Lalu di sini, setelah tadi sebelum kita klik droplet, kita membuat hostname-nya dulu, dimana ini adalah nama dari server lokal itu sendiri. Jadi misalkan di sini kan kita mau menggunakan ERP ya, jadi kita di sini bisa menuliskan, oke, langsung tulis di sini itu mata kuliahnya. Terus setelah itu nama perusahaan yang akan kita buat. Kebetulan kelompok kami itu membuat bergerak perusahaannya itu di bidang jasa. Jadi misalkan kita membuat servis bengkel ini ya, motor atau mobil, jadi bisa kita namakan misalkan service up to date car. Jadi di sini adalah sebuah bengkel mobil yang memberikan sebuah pelayanan jasa bengkel untuk modif atau untuk perawatan dan segala macam mengenal tentang dunia otomotif lah intinya. Oke, ini kalau udah kita bisa langsung klik yang create droplet ini. Untuk password yang sudah kita buat ini kalian bisa ditulis aja, diketik di notepad atau di kertas, jangan sampai lupa, karena kalau misalkan lupa nanti ketika kalian mau mengakses lagi kalian akan kesulitan. Jadi lebih baik dicatat terlebih dahulu saat kalian membuat passwordnya itu. Nah, ini kita menunggu beberapa saat aja sambil menunggu si ininya jadi. Di close aja kalau misalkan ada tanda ini. Oke, sembari ini menunggu ini selesai, kita di sini juga butuh
Ini udah selesai. Jadi sebelum saya lanjutin, ini juga kita butuh namanya di sini installing Odoo yang documentation. Jadi di sini ada beberapa script coding yang kita bisa gunakan untuk membuat si localhost ini. Jadi, nah ini kita menggunakan yang ini, oke? Nah setelah kita pakai itu, kita juga butuh command prompt di sini. Jadi kalian bisa search aja di search bar di sini, terus kalian bisa ketikkan command prompt yang bentuknya ini ikonnya. Nih, nanti kalian menggunakan itu untuk mengisi si script ini ke dalam di sini nih, ke dalam coding ini, gitu. Oke, kita lanjut kembali. Nah, ini kan sudah nih ya. Nanti nih kita klik copy karena ini kita butuh ini untuk dimasukin ke command prompt. Oke, setelah tadi ini udah selesai, dia droplet yang sudah kita buat, ini bisa kita copy terus kita masuk ke command prompt. Nah, command prompt ini di sini nanti kalian bisa cari di search bar aja. Di sini kalian ketikkan command prompt lalu akan tampil tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti kalian akan mengetikkan SSH spasi root at nomor yang sudah kalian tadi copy tadi, lalu kalian paste di situ. Nah, paste-nya adalah kalian tinggal klik kanan aja, nanti hasilnya akan seperti ini. Terus kalau sudah nanti kalian enter. Oke, ini tunggu beberapa saat karena bahasa pemrograman dan dia mengharuskan kita harus mengisi seperti itu. Passwordnya adalah menggunakan yang tadi, password yang sudah kita tadi buat. Oke. Ini kita tulis passwordnya. Ini passwordnya memang nggak tampak walaupun udah saya tulis karena ini kan password ya, kata sandi sifatnya itu privacy, jadi nggak akan kelihatan gitu loh. Jadi memang kalian tahu sendiri ya, kalian sendiri yang tahu gitu loh. Kalau udah misalkan kalian buat passwordnya, kalian langsung enter aja. Oke, nah ini bagian pertama. Yang pertama kalian masukin ini yang ada di bagian installing Odoo ini. Di sini ada baris pertama, script line pertama ini kalian copy yang ini. Tapi tanda pagarnya nggak perlu kalian copy ya, jadi cukup yang atasnya aja. Kalian copy, jangan lupa. Paste ke dalam sini. Oke, ini kalian paste ke sini, klik kanan lagi. Jangan ikut ya yang ininya, tanda pagar hashtagnya, karena di sini di command prompt-nya udah ada. Jadi kalau misalkan kalian double mungkin itu nggak bakal kebaca di program. Oke, kalau udah enter, ini nunggu beberapa saat sih. Nah, ini kalau misalkan ada lagi, dia minta masukin lagi kan. Nah, kita masukin script line yang kedua, yang second script line. Ini kita copy, terus lalu kita paste lagi ke situ. Ingat pagarnya jangan di paste juga, jadi ya cukup tanda pagar dan hashtagnya jangan di paste, jadi cukup tulisannya aja. Oke, kita balik lagi ke command prompt-nya. Kalau sudah ini enter, ini masih ada lagi, kita masukin lagi yang bawahnya. Oke, kita copy paste lagi di sini, paste, klik enter. Nah, di sini akan nunggu beberapa saat, lumayan agak sedikit lama, tapi nggak yang sampai sejam juga sih. Jadi di sini kita tunggu aja sampai berhenti. Nanti kalau udah berhenti, dia bakal nunjukin ini kayak ini, do you want to continue? Kita jawabnya yes or no karena kita masih mau continue. Jadi kita jawab yes, kita klik Y karena di situ pilihannya Y atau N kecil ya hurufnya. Kita yes. Ini masih terus jalan sampai dia memang udah terinstall semua, karena ini bisa kita lihat di sini masih panjang banget gitu ya. Udah. Oke. Ini masih jalan terus karena dia masih ekstrakin si apa namanya untuk servernya sendiri gitu. Jadi bisa kita nunggu beberapa saat. Pokoknya kalau misalkan ada pertanyaan lagi seputar yes or no, kalian jawab sesuai yang yes aja di situ. Dan kalian jawab sesuai yang diperintahin sama dia. Kalau misalkan jawab yes, kalian tulis yes. Kalau Y, kalian tulis Y. Pokoknya ikutin si itunya aja gitu. Oke? Kita tunggu, nanti akan ditampilkan setelah ini sudah terinstall dan sudah masuk. Ininya sudah terinstall semua, selesai. Udah berhenti gitu ya.
Oke. Nah, kalau misalkan tampilannya udah begini, sudah benar-benar udah selesai nih, ini berarti tandanya untuk si command prompt-nya udah selesai unpacking si Odoo-nya. Ini kita langsung bisa menggunakan server Odoo kita sendiri. Oke, ini kita minimize dulu. Nah, ini kalian copy yang angka ini untuk servernya. Ini klik new tab. Di sini kalian klik new tab. Nah, kalian paste angka-angka yang tadi itu sebagai server hostnya yang kalian gunakan. Terus kita ketik di sini, ditambahin ini untuk server Odoo langsung 8069/web. Oke, ini kita langsung enter aja. Nanti ini akan langsung masuk ke Odoo-nya. Oke, ini sudah bisa membuat Odoo. Di sini kita langsung buat aja database-nya ya. Oke, di sini kita membuat database-nya, langsung bisa kita buat sesuai dengan yang kita mau. Seperti ini. Nanti kita bisa menggunakan database-nya untuk keperluan perusahaan. Di sini saya akan menampilkan juga cara membuat database-nya. Seperti biasa, ini bisa kita bikin ini. Kita bikinnya O12 strip. Ini kita menggunakan namanya nama kelompok boleh. Misalkan kita kelompok 8. Ini nama saya sendiri, dan habis itu nama si perusahaannya, service up to date car. Oke, kita lanjut untuk emailnya sendiri, pakai admin aja. Jadi ini usahain juga teman-teman biar gampang, biar teman-teman yang kalau misalkan mau pakai server ini juga bisa open resource-nya gitu, jadi nggak cuma satu orang, jadi yang memang punya hak akses bisa mengakses ini gitu. Ini emailnya admin dan passwordnya juga sesuai yang sudah diberikan ya. Kita nggak perlu masukin phone number. Language-nya pakai yang English, terus country-nya kita pakai country yang Indonesia karena kita di Indonesia. Oke. Indonesia, oke. Nah, kita klik yang ini, yang demo datanya. Lalu kalau udah kita create database, habis itu selesai deh, database-nya sudah bisa digunakan dan sudah terbuat. Oke, ini nggak bisa sepertinya, jadi mungkin ini pakai nama saya, pakai nama aja. Oke, ini kita klik create database. Tadi kayaknya nggak bisa pakai tanda kurung mungkin, jadi dia nggak bisa loading. Oke, ini langsung kita create database, udah bisa. Berarti ini akan langsung masuk ke bagian server Odoo yang kita udah buat. Jadi di sini biasanya kan pakai server Odoo localhost ya. Jadi itu pakai server Odoo localhost karena kita membuat server kita sendiri. Dimana servernya kita sendiri adalah yang ini, 165.22.247.235 itu. Oke, ini bisa langsung kita install aja nih semua modulnya yang kita perlukan. Oke, mungkin sampai di sini dulu video untuk membuat server Odoo sendiri dan membuat database-nya juga untuk Odoo kita sendiri. Oke, jangan lupa di subscribe dan di like, share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. I'll see you on the next video. Bye!